Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar PAI dengan tema memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini atau pembelajaran hari ini atau penyampaian hari ini, kita baca surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni memperbanyak kebaikan pada bulan suci Ramadan. Banyak kebaikan dalam bulan Ramadan. Apa saja yang kita lakukan ketika bulan Ramadan tiba? Yang pertama adalah kita memperbanyak sunnah-sunnah dalam Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih. Ini sunnah-sunnah yang dapat perkara sunnah kita lakukan saat Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Dua, sedekah. Tiga, yakni tadarus Al-Quran. Keempat, i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf di dalam masjid. Terus yang kelima, bertutur kata yang baik. Masih banyak lagi yang kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, sholat tarawih, yakni artinya sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari di saat bulan suci Ramadan. Sholat tarawih yakni artinya sholat yang santai. Adapun jumlah rakaatnya tergantung, ada yang 8 rakaat dan ada yang 20 rakaat. Adapun pada zaman Nabi yakni sebanyak 8 rakaat, dan pada saat Khalifah Umar ini melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Ini pada zaman Umar bin Khattab atau Khalifah Umar. Ini pada saat zaman Nabi.
Jadi ketika ada perbedaan kita tidak harus saling menyalahkan. Memperbanyak sholat lail. Nah, sholat tarawih yakni sholat lail, sholat malam. Ini termasuk salah satu sunnah yang dapat kita lakukan pada saat Ramadan. Sholat lail seperti tahajud, witir, hajat, dan taubat, dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu sholat-sholat malam yang disunahkan ataupun dianjurkan kita laksanakan pada saat bulan suci Ramadan. Yang kedua yakni sedekah. Nah, di sini adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya adalah memberikan sesuatu. Artinya ini memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap apapun. Nah, ini termasuk yang namanya sedekah. Memberikan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridha Allah. Utamanya kita memberi sedekah untuk berbuka puasa. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang memberi sedekah untuk berbuka maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi ketika kita bulan suci Ramadan kita juga bisa membagikan takjil pada orang-orang yang kurang mampu dengan mengharap ridhonya Allah. Yang ketiga tadarus Al-Quran. Artinya di sini yakni membaca Al-Quran dengan tartil dan memakai ilmu tajwid. Yang dinamakan tadarus yakni membaca Al-Quran setelah ataupun pada waktu saat bulan Ramadan. Itu dinamakan tadarus, dan membacanya itu harus menggunakan ataupun memakai ilmu tajwid dan tartil. Adapun ketika masih belum tartil, tetap membaca dan disemak oleh gurunya. Di sini terdapat hadis Rasulullah sabda, Al-Quran syafa'un wa mahilun musaddaqatun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Nah, di sini ada hadis Nabi. Ini diterangkan riwayat Nabi, di riwayat Nabi ataupun hadis Nabi tentang tadarus yang artinya sebagai berikut. Al-Quran syafi'un musyafa'un wa ma'ilun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Artinya, jadi Al-Quran adalah penolong yang dapat memberikan pertolongan dan pembela yang benar.
Barang siapa yang menempatkannya sebagai imam, barang siapa yang menempatkannya sebagai imam, maka ia akan menuntunnya, maksudnya maka akan menuntutnya kepada surga. Surga. Dan itu sebaliknya, ketika Al-Quran itu ditempatkan di belakang ataupun tidak menggunakannya sebagai pedoman hidup, maka Al-Quran akan menyeretnya ke dalam neraka. Jadi keterangannya di sini ini penja. Yang pertama keterangan hadis. Satu, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dua, menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Yang ketiga, yakni menjadikan Al-Quran sebagai tempat belajar. Atau menjadikan Al-Quran sebagai menuntut ilmu, sumber menuntut ilmu. Ada Nabi Muhammad juga bersabda, khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini ada hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ini masuk keutamaannya Al-Quran itu sangat banyak sekali. Ini ada hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Artinya yakni sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar, orang yang mau mempelajari atau orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, ini termasuk fadilahnya membaca Al-Quran. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tadabbur Al-Quran adalah niat. Yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tadabbur Al-Quran, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika tadarus. Terus Al-Quran. Yang pertama adalah niat. Niat membaca
dan mengharapkan pahala dari Allah. Membaca dengan tartil. Caranya bisa tertentu bagaimana ya? Dengan cara mengaji di TPQ atau TPA atau Madin, termasuk salah satu cara untuk kita bisa tartil dalam membaca Al-Quran, beradab dalam bertata terus, beradab. Dan ini kita harus mengetahui tata cara atau adab yang harus kita lakukan sebelum kita membaca Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga yakni i'tikaf. I'tikaf. Yang keempat. I'tikaf. Apa itu? Yakni berdiam diri di dalam masjid. Wiridan seperti wiridan, sholawatan, terus membaca doa ketika di malam hari, di dalam hari Ramadan atau bulan Ramadan. Siang hari juga boleh, malam hari juga boleh. Nah, ini termasuk salah satu pengertian dari i'tikaf, berdiam diri dalam masjid dengan cara wiridan, sholawatan, dan tentunya harus dibarengi dengan niat i'tikaf di dalam masjid. I'tikaf adalah berdiam diri dalam masjid dengan berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf lebih utama dilakukan pada malam-malam ganjil sepertiga yang terakhir di bulan Ramadan. Adapun tugas-tugas untuk anak-anak, tugas mengerjakan halaman 47. Kalau sudah selesai ya, alhamdulillah. Yang kedua ini mengerjakan halaman 49, mengerjakan halaman 49. Sebelumnya saya akan menerangkan sedikit lagi tentang manfaat puasa Ramadan. Manfaat puasa Ramadan. Yang pertama adalah ungkapan rasa syukur. Rasa syukur. Yang kedua adalah melatih kejujuran. Itu adalah manfaat ketika kita telah melaksanakan puasa Ramadan, menanamkan rasa kasih sayang. Yang keempat ini sehat jasmani dan rohani. Itu adalah salah satu manfaat dari kita berpuasa